Tahu nggak kalau air hujan itu bisa kita manfaatkan dengan berbagai macam cara untuk tanaman. Nah, kenapa bisa begitu? Dan gimana caranya kita memanfaatkan air hujan untuk tanaman-tanaman yang kita tanam? Yuk, mari ikuti video ini dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dari berbagai macam sumber, baik yang mengatakan bahwa air hujan mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat dengan jumlah yang sedikit. Seperti kata salah satu sumber dari Wong Londo ini, selain mengandung nitrat, pH hujan ada sekitar 6,2 sampai 6,8. Lalu air hujan bisa digunakan untuk menyirami tanaman yang kita tanam di kebun ataupun tanaman yang kita tanam di indoor, ya maksudnya tanaman yang dalam rumah yang nggak kena hujan tentunya. Lalu orang kita juga banyak yang bilang kalau air hujan tidak mengandung klorin dan rendah mineral, maka ideal untuk kolam dan juga untuk tanaman. Lalu sumber dari Wong Londo ini juga ada yang bilang kalau memang tidak mengandung klorin dan juga ditambahkan tidak mengandung fluoride. Yang lebih menarik lagi, di website Balai Wilayah Sungai Sulawesi II ada artikel mengenai memanen air hujan sebagai alternatif sumber air. Memanen air hujan sendiri sudah dilakukan oleh manusia dari sebelum Masehi dan sampai sekarang masih terus dilakukan, terutama di negara-negara Wong Londo yang susah air atau sumber air tanahnya terbatas. Bila teman-teman tertarik lebih lanjut, bisa melakukan search di internet. Banyak sekali kok artikel baik yang versi Indonesia atau versi Wong Londo itu mengenai cara memanen hujan dan memanfaatkannya. Oh ya, kalau teman-teman nggak tahu londo itu apa, londo itu loh yang kulitnya putih, rambutnya pirang. Nanti kan ada londo Inggris, londo Jerman, londo Prancis, londo Jepang, atau kayak londo Itali ini. Nah, ini londo Itali guys, tuh kan kulitnya putih, rambutnya pirang. Nah, ini teman baik saya, dia di Italia sana. Dan dia ini sekarang jadi penyanyi opera. Dulu kita bertahun-tahun suka nyanyi bareng, cuma kok herannya saya nggak ketularan suaranya yang bagus ya. Tapi ini satu-satunya manusia yang nemenin saya bikin pupuk tengah malam. Coba guys, bayangin. Dari seluruh manusia di muka bumi ini, pas zaman-zaman COVID baru mulai itu dia doang yang nemenin saya. Lalu kemarin itu saya kontak dia, boleh nggak saya taruh fotomu yang kamu kasih itu di video saya? Nah, jadi tetap minta izin ya guys, kalau saya sih orangnya gitu ya. Nah, terus dia bilang boleh. Wow, kan totally awesome banget loh ini orang jujur nih. Padahal ini dia juga banyak kesibukan, apalagi sekarang lagi ngurus anaknya yang masih 1 tahun itu. Ya, atau mungkin supaya cepat aja kelar ngobrolnya gitu ya. Yang nggak tahu juga lah ya. Mungkin teman-teman ada yang penasaran kayak saya dulu. Benar nggak sih kalau air hujan ini mineralnya cuma sedikit? Makanya saya melakukan tes waktu itu dan mencoba memanen hujan juga dengan cara saya alias ala kadarnya. Dan setelah yang satu ini. Jadi gini cara saya mencoba memanen air hujan dengan cara saya alias ala kadarnya. Saya menampung jatuhan dari atap plastik UV ini. Soalnya kalau saya ambil dari atap loteng itu biasanya banyak kotoran-kotoran binatang dan nanti malah isinya malah nggak karuan. Atau bisa juga dengan taruh di luar saja dan menampung yang langsung curahan dari langit. Ya kira-kira seperti inilah. Ini agak lama tapi ngumpulinnya. Cuma ini murni air hujan, nggak kena dari loteng ataupun pohon atau apalah tempat terbuka. Yang penting setelah ini dipindahkan ke tempat yang ada tutupnya, karena kalau tidak nanti malah bisa jadi sarang nyamuk. Nah sekarang kita tes ya teman-teman. Pertama masukin dulu air yang dari air tanah ini. Nah, menurut hasil dari TDS meter ini, air tanah di tempat saya ini ukurannya 125 ppm. Jadi ini belum dikasih apa-apa loh, 125 ppm.
Ya, kita nggak tahu isinya apa saja ya teman-teman. Untuk mengetahui dengan pasti isinya harus menggunakan tenaga ahli dan dengan mengetes air di sini. Sekarang kita lihat kalau air hujan berapa. Nah, seperti teman-teman lihat, isinya cuma 13 ppm. Berbeda jauh sekali dibandingin yang tadi yang 120. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya kalau air hujan menurut TDS meter ini ukuran ppm-nya itu lebih sedikit dibandingkan dengan air tanah. Lalu sekarang gimana cara pengaplikasiannya? Karena air hujan itu mengandung nitrogen nitrat dalam jumlah yang sedikit, maka air hujan ini sangat berguna sekali buat tanaman-tanaman, terutama tanaman hias yang tidak terkena air hujan atau yang ditaruh di teras. Jadi hitung-hitung dapat pupuk daun gratis ya teman-teman. Dan nitrogen itu fungsinya apa? Salah satunya adalah menghijaukan daun, selain membantu pertumbuhan akar, batang, dan daun juga pada masa vegetatif. Ini cuma tinggal masukin ke tabung penyemprotan. Ya, tinggal disemprotin aja ke daun-daunnya gitu. Lumayan kan menghemat biaya. Oh ya, pemberian seperti ini jangan diberikan lagi ke tanaman yang sudah kena air hujan. Walaupun jumlah nitratnya cuma sedikit di air hujan, kalau udah terguyur selama berjam-jam, bila diberi kayak begini lagi yang ada nanti malah overdosis. Jadi gunakan ini untuk tanaman-tanaman yang di indoor, dan kalaupun untuk yang outdoor bila sudah tidak terjadi hujan selama beberapa hari. Karena air hujan mengandung mineral yang lebih sedikit dibandingkan dengan air tanah, maka sangat ideal sekali untuk digunakan untuk mencampurkan pupuk. Salah satunya yaitu pupuk magnesium sulfat ini. Mengenai dosisnya sesuai dengan aturan pakai yang ada di kemasan, jadi nggak ada perubahan. Selain itu, karena ppm-nya air hujan ini rendah sekali, sangat ideal untuk digunakan melarutkan larutan AB mix yang digunakan pada sistem hidroponik. Begitu pula untuk dijadikan media air pada tangkinya. Ya, seperti di sini saya menanam tanaman belewah dengan cara hidroponik. Nah, sekarang di dalam tangki ini isinya air hujan guys, mau lihat nggak? Yuk kita buka. Lihat tuh, akarnya sebanyak itu guys. Seperti yang teman-teman lihat, kita bisa memanfaatkan air hujan baik secara individual dan juga dicampurkan dengan pupuk. Dan jelas menghemat biaya tentunya. Tapi juga perlu diingat kalau air hujan itu kualitasnya berbeda-beda. Misalnya kalau yang tinggal di daerah pantai bisa jadi tingkat garamnya lebih tinggi. Lalu begitu pula dengan yang misalnya tinggal di daerah industri, biasanya bercampur dengan limbah dari pembuangan pabrik. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Tapi kalau mau ambil simpelnya gini aja, bila tanaman-tanaman yang ditanam di rumah setelah terkena hujan tidak terjadi masalah, malah subur, daunnya lebih hijau, nah itu berarti air hujannya aman-aman saja. Dan tentu saja teman-teman juga bisa menggunakan alat seperti TDS meter tadi untuk mengukur berapa kandungan mineral yang ada di air hujan tersebut.
Bila masih ada keraguan, coba saja dulu ke satu tanaman dan dilihat perkembangannya. Oke teman-teman, demikianlah share kali ini. Dan bila ada di antara teman-teman yang sudah menggunakan air hujan dan memanfaatkannya dengan cara yang berbeda, bisa di-share di kolom komentar kami. Dengan begitu kita semua bisa sama-sama saling belajar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.